Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin, amma ba'du. Ikhwani fillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita selaku hambanya. Nikmat tersebut merupakan nikmat yang tidak dapat kita hitung. Nikmat tersebut merupakan nikmat yang begitu besar dan begitu luas, sehingga kita harus mensyukurinya dan kita jangan sampai mengkufurinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai keislaman, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kita mengenal akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik yang diajarkan oleh beliau, sehingga patut bagi kita untuk berselawat dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanifillah, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk berdoa ketika kita dalam perjalanan. Itu secara umum doa-doa baik, doa perlindungan kepada Allah, doa kita, keinginan-keinginan yang ingin terwujud, ataupun doa yang lainnya. Itu doa secara umum. Adapun doa secara khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Ada 3 doa Rasulullah ketika musafir dalam perjalanan, dan doa ini sebagai bentuk permohonan agar Allah melindungi beliau beserta sahabatnya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila takut kepada suatu kaum atau khawatir kepada suatu kaum, qala, beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau fi nuhurihim, di leher-leher mereka. Dalam artian ini merupakan bentuk kepasrahan Nabiullah Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan beliau. Apa-apa yang beliau khawatirkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya berlindung dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kaum yang pertama berniat kejahatan akhirnya diurungkan niatnya tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung ya Allah kepadamu min syururihim, dari keburukan mereka. Sehingga ketika ada suatu kaum, suatu kelompok yang hendak melakukan kejahatan kepada kita, ketika kita berdoa dengan doa tersebut, insya Allah akan melindungi kita dari bahaya dan keburukan yang ingin mereka lakukan. Ini adalah doa pertama Rasulullah SAW ketika khawatir terhadap suatu kaum. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanadnya yang sahih. Doa yang kedua adalah doa Rasulullah SAW ketika berhenti di suatu tempat atau hendak menginap di suatu tempat. Doa ini mungkin bisa kita praktekkan ketika kita melakukan perjalanan, baik dari rumah datang ke pondok atau dari pondok pulang ke rumah. Mungkin yang jauh, ada yang dari Jakarta mungkin, atau dari luar yang menggunakan transportasi bus, itu mungkin kalau sampai satu hari satu malam, itu akan berhenti minimal 3 kali di tempat makan. Berhenti 3 kali di tempat makan. Jadi berhenti untuk makan, sekaligus nanti sholat di tempat tersebut. Ketika kalian turun, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Apa doanya? Ini dari hadis An Haulata binti Hakim, diriwayatkan dari Haulah bin putrinya Hakim radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di suatu tempat, baik turun tersebut bentuknya ingin makan, ingin istirahat, atau ingin bermalam di tempat tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat Allah at-tammati, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Ketika berdoa hal seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, menurut beliau disampaikan, lam yadurruhu syai'un, tidak akan diganggu oleh siapapun. Tidak akan ada sesuatu apapun yang memberikan mudarat dan bahaya kepadanya. Hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai ia pergi dari tempat tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Mungkin doa ini sudah kita dengar, sering kita dengar. Bahkan bisa jadi sudah sering kita praktekkan. Sehingga yang sudah membiasakan praktek dengan doa-doa ini, itu terus dijaga. Adapun yang belum, nanti mungkin bisa dipraktekkan. Ini hadis yang kedua. Doa yang kedua Rasulullah adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah hafal semua. Adapun doa yang ketiga, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar
Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ketika melakukan perjalanan, fa aqbalal lailu, kemudian malam datang. Qala, Rasulullah itu berdoa, ya ardu, wahai bumi, ya ardu rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Wa syarri ma fiki, dan dari keburukan apa yang ada di dalammu, yang ada di bumi ini. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan dari keburukan apa-apa yang diciptakan di dalammu. Wa syarri ma yadibbu alaiki, dan dari keburukan apa yang merayap di atasmu. A'udzu billahi min syarri asadin wa aswadin, aku berlindung kepada Allah dari keburukan singa dan kalajengking. Singa dan yang hitam. Yang hitam itu bisa manusia, bisa ular, intinya yang hitam-hitam. Wa minal hayyati wal aqrabi, dan dari keburukan ular dan akrobi, kalajengking. Wa min sakinil baladi, dan dari yang tinggal di tempat tersebut. Wa min walidin wa ma walada, dan dari yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Riwayat Abu Daud. Di sini dijelaskan bahwa maksud dari al-aswatu ini adalah as-sakhsu. Jadi seseorang, lebih cenderung kepada orang. Menurut Imam Al-Khattabi, sakinul baladi, yang tinggal di suatu negeri tadi, itu adalah humul jinnul ladzi hum sukkanil ardi, adalah jin yang bertempat tinggal di tempat tersebut. Jadi berlindung dari jin yang tinggal di situ. Dan maksud dari wal baladu minal ardi, pendapat yang lain, maka nama wal hayawan adalah tempat hewan, hewan-hewan yang buas. Wa illam yakun fihi bina'un wal manazil, walaupun di situ tidak ada tempat tinggal, tidak ada yang menempati. Dan beliau menyampaikan kemungkinan maksud dari bil waladi, yang melahirkan itu adalah iblis. Apa yang dilahirkan? Mawalad, yaitu asyayatin. Ini pendapatnya Imam Al-Khattabi. Dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini dijelaskan begitu panjang tentang hadis yang min syarri ma khalaq, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kata syarrun ini adalah keburukan. Sedangkan keburukan ini bisa keburukan sebelum terjadi ataupun keburukan setelah terjadi. Apa keburukan sebelum terjadi? Yaitu berarti kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan Rasulullah mengisyaratkan tentang, Allah mengisyaratkan tentang hadis ini adalah kita diperintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Iqra'ul Fatihata fi lailatin. Bacalah surat Fatihah pada malam hari. Atau ada hadis yang lain, itu iqra'u ayatal kursi fi lailatin.
Hadis lain maksud saya, bacalah ayat kursi di malam hari. Dan bacaan tersebut itu akan menjaga ia hatta yusbih, sampai dia pagi. Menjaga dari apa? Dari gangguan setan. Adapun keburukan yang sudah terjadi, mungkin kita mengalami rasa sakit, dianjurkan kita membacakan diantaranya adalah surat Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Pernah bahkan sahabat itu mengobati para pemimpin, jadi pemimpin suatu kaum itu kena sengat, mungkin bisa sengat kalajengking atau yang lain sebagainya. Dibacakan surat Al-Fatihah, semacam diruqyah. Dibacakan surat Al-Fatihah, ternyata itu langsung sembuh ketika itu, dalam penjelasan riwayat tersebut. Jadi ini penting ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari doa ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah menanamkan dalam hati kita, menanamkan dalam diri kita tentang keyakinan yang sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Berarti kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langitkan doa-doa kita dengan harapan dari doa-doa kita yang tersirat ada takdir baik yang tersurat. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.